Banyaknya anak jalanan atau anjal memang menjadi masalah di setiap perkotaan di Indonesia. Tak terkecuali di kota Semarang. Umumnya keberadaan anak jalanan ini diakibatkan oleh faktor ekonomi. Sangat sulit mendapatkan angka akurat berapa jumlah anjal yang ada di suatu kota. Anak jalanan yang selalu bergerak dari lokasi satu ke lokasi lain membuat data perhitungan jumlah anjal sukar diandalkan. Di wilayah Semarang, angka pasti anak jalanan sangat beragam, tergantung dari sumber data mana yang akan dikutip. Pada tahun 2014 saja, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menemukan sebanyak 3.000 kasus lebih. Jumlah ini memang berkurang setengahnya jika dibandingkan tahun sebelumnya, berkisar 6.000-an kasus. Namun mereka yang banyak berkeliaran di kota Atlas ini bisa diidentifikasi berdasarkan waktu. Biasanya, anjal dari dalam kota Semarang beroperasi pada malam hari. Sementara di siang hari, anjal di Semarang ditopang dari luar kota seperti Kendal dan Purwodadi. Pemerintah sulit memberangus atau merazia mereka. Ganjalannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena sesuai dengan aturan undang-undang perlindungan anak ini tidak boleh kita paksa, kita berikan pembinaan di dalam ruangan tertutup ataupun seperti halnya kita memenjarakan anak itu tidak, tapi memberikan pembinaan ya kepada anak-anak jalanan. Upaya mengurangi anjal yang semakin bertambah dari tahun ke tahun terus dibenahi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Adalah Rumah Sementara Penampungan Anak RSPA, tempat perantara anjal menemui asanya. Data tahun 2014 mencatat sebanyak 390 anjal ada di sana. Jumlahnya meningkat di tahun 2015 menjadi 453 orang. Setidaknya ada 5 RSPA yang dikelola oleh masyarakat menjadi binaan Dinas Sosial Kota Semarang saat ini. Fokusnya melokalisir aktivitas anjal, sehingga kegiatannya terpusat dan bisa langsung diawasi. Di RSPA Pelangi ini contohnya, terletak di kawasan Semarang Timur, rumah singgah ini tampung sekitar 100 anak. Namun hanya sekitar 10 anak yang setiap hari rutin singgah. Mereka terbiasa berangkat sore untuk mengamen dan kembali ke rumah singgah pada malam harinya. Suasana kekerabatan coba diterapkan di sini. Anak-anak diajak untuk tidak lupa bahwa ia bagian dari masyarakat. Setiap hari kegiatan pendampingan diberikan Ibrahim, pembina rumah singgah ini. Butuh kerja keras, menumbuhkan kepercayaan diri mereka yang terlanjur menganggap diri sebagai sosok yang terbuang di masyarakat. Bahwa kalau dengan kondisi yang itu, dengan kondisi dia sudah nggak peduli dengan lingkungan, dia akan sendiri kan tetap nggak mau diterima di lingkungan. Tapi kalau dia mau merubah dirinya sendiri dengan dia bisa ikut di lingkungan, dia akan dengan sendirinya itu akan diterima di lingkungan. Kesenjangan ekonomi dengan keadaan sekitar semakin menguatkan memori di benak mereka sebagai kaum terpinggirkan. Sebagian dari mereka bahkan menolak untuk bersekolah. Tapi tidak dengan Rizky Nur Ardiansah. Jebolan sekolah dasar yang kini masuk usia 16 tahun. Ia masih berharap penuh bisa merasakan bangku sekolah menengah pertama yang sempat ia kenyam dulu. Ya ada nanti harus selamanya harus jalanan jangan mikir masa depan. Nyaris 2 tahun menghuni rumah singgah menuntutnya sedikit demi sedikit merubah sikap. Rizky terus belajar
bagaimana membawa diri di masyarakat. Jalanan kan teriak-teriak, kalau di sini kan kampung, harusnya caranya pelan-pelan. Harus berperilaku baik di kampung. Kalau di jalan nakal, tapi di kampung harus ganteng lah. Lain halnya dengan Rumah Anugrah. Kegiatannya fokus pada pembinaan mental anak kaum marginal. Merekalah anak-anak yang dianggap rentan terhadap kekerasan. Rumah Anugrah merupakan RSPA yang ada di bawah Yayasan Berkat Bagi Bangsa. Sekitar 200 anak ditampung di 11 tempat terpisah. Di tempat ini, pendidikan karakter ditekankan kepada anak-anak. Saya katakan kitalah orang tuanya, bukan menolong dengan memberi, Mas. Bukan menolong dengan mengunyahkan makanannya, tapi mendidik dia dan mengentaskan dia menjadi masyarakat Indonesia, anak Indonesia, putra bangsa yang bermartabat dan terhormat. Itu tugas kita. Jadi saya tidak setuju dengan memberi mereka uang recehan, dan itu mematikan dari mentalitas anak-anak jalan. Sanggar kegiatan anak dipandang sebagai sebuah solusi, di mana anak bisa mendapat pengetahuan, keterampilan, serta beragam aktivitas untuk mengalihkan perhatian dan mencegah keinginan mereka kembali ke jalanan. Kerja pemerintah di lintas sektoral sangat diperlukan. Bagaimanapun, rumah singgah hanyalah upaya akhir membentuk kembali perilaku arif. Rumah berlindung dari sengatan matahari dan hujan bagi mereka yang belum terpenuhi sandang dan papan. Lebih dari itu, rumah singgah hanya akan jadi hunian sementara sebelum mereka kembali melabuhkan hidup ke tengah-tengah masyarakat. M. Solhin, Fahmi Nur Cahyo melaporkan untuk NET.